Debitur itu ada di sana. Kejar mereka. Gue seeking pewaris grup gue. Tuan, aku adalah nomor 86. Jauhi aku. Aku pemilih soal makanan. Menyebar dan cari. Geledah ruang tunggu pribadi itu. Aku tidak percaya mereka bisa tumbuh sayap dan terbang begitu saja. Terus kenapa? Bagaimana dengan sekarang? Lumayan. Bos mereka tidak ada di sini. Aku salah masuk ruangan. Orang-orang di luar belum pergi. Bagaimana kau tahu? Kau memanfaatkanku dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Nomor 86. Kau tidak punya sopan santun. Terima kasih. Maaf atas masalah kali ini. Terlambat. Ketua gue. Ketua gue. Kau bersekongkol dengan mereka. Kau saja yang sedang sial. Menggunakan seseorang sebagai perisai. Kau salah memilih rentenir untuk dilawan. Tapi kau adalah orang yang kucari. Gu Shiking. Mulai sekarang. Mari kita pergi ke neraka bersama-sama. 10 tahun yang lalu. Seseorang yang berani melalaikan utang. Tidak mau bayar. Mari kita lihat bagaimana kami menanganimu. Hajar dia. 10 tahun telah berlalu. Anjing. Masih anjing kampung yang ganas. Dulu, ayahku dijebak, dipaksa meminjam uang dari rentenir, dan disiksa sampai mati. Hari ini aku sendiri yang masuk ke dalam permainan ini. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ketua Gul, kau tidak berencana menggunakan hukuman di luar hukum kan? Berani-beraninya menyinggung ketua gu kami. Kau harus tahu apa konsekuensinya. Kurasa kau tidak akan pergi hari ini. Ketua Gu, tolong bantu aku. Mengapa aku harus membantumu? Anggap saja sebagai rasa kasihan padaku. Aku hanya meminjam uang itu untuk menyelamatkan nyawa adikku. Apa aku terlihat seperti dermawan bagimu? Grup Gu tidak hanya berurusan dengan pinjaman pribadi, bukan? Apa yang kau tahu? Aku melihatmu di dermaga kemarin. Aku bahkan mengambil fotonya. Jika aku tidak salah, itu adalah tempat yang sempurna untuk bertransaksi dengan para kriminal putus asa itu. Apa yang kau inginkan?
5 juta. Tidak. 10 juta. Rahasia Ketua Gul. Sepadan dengan harga itu, kan? Aku tidak punya rahasia senilai 10 juta dolar. Dan kau tidak punya foto apapun. Jika kau ingin mengancamku, kau harus melihat apakah kau punya cukup pengaruh. Kau. Kau berutang uang padaku dan tidak mau membayar. Dan sekarang kau ingin memeras aku. Kau punya nyali juga. Aku, bagian mana yang membongkar penyamaranku? Aku tidak pernah pergi ke dermaga kemarin. Tapi kau cerdik. Aku suka wanita yang cerdik. Kalau begitu, apakah kau bersedia membayar untuk kecerdikanku? Basah? Utangnya sudah lunas. Bukankah biasanya Ketua Gul menghindari wanita? Dia sedang pergi untuk menggunakan caranya sendiri. Bodoh. Diam. Baru pertama kali. Ketua Gulmu sering membawa wanita ke sini. Aku jarang bertemu wanita cerdik. Dan tidak banyak yang bersih juga. Kebetulan kau memiliki keduanya. Aku sedikit gugup. Kenapa kau tidak mandi dulu? Kau cukup polos. Kau ingin tidur denganku. Kau bahkan tidak memenuhi syarat. Halo. Ketua Gul. Bukankah aku orang yang kau perintahkan? Apa maksudmu dengan itu? Keluar. Jangan sampai aku menemukanmu. Kakak, pria Gul itu. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Aku baik-baik saja, tapi dia akan mengingatku seumur hidupnya. The film was translated Bos? and narrated by Siapa M namanya? Media. Nama di surat utang itu palsu. Lalu di mana dia tinggal? Alamatnya kemungkinan besar juga palsu. Bahwa kau masih menjalankan bisnis pinjaman pribadi, tanpa bangkrut. Benar-benar sebuah keajaiban. Ketua Gul, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Berpikir kau bisa membodohiku. Wajar saja jika kau tidak menyadarinya. Aku tiba-tiba merasa wanita ini cukup menarik. Dia tahu identitasku. Namun dia tidak mencoba untuk memanjat tangga sosial. Dia juga tidak berkomplot melawanku. Sebaliknya dia malah lari. Bos, penampilan wanita ini sangat mencurigakan. Tuan, aku adalah nomor 86. Mencurigakan atau tidak, dia bukan tandinganku. Aku akan memberimu 3 hari. Temukan dia untukku.
Baik, bos. Setelah merencanakan begitu lama, akhirnya kita bisa menutup jaringnya. Kakak, apakah kau benar-benar akan mengorbankan seluruh hidupmu demi balas dendam ini? Grup Gu di Xiang Shan All mengendalikan kedua sisi hukum, keamanan di sekitar Gu Shiking tidak bisa ditembus. Selain mendekatinya dan menjadi wanitanya, aku tidak punya pilihan lain. Tapi kakak, kita bisa mengumpulkan bukti secara diam-diam dan menjebloskannya ke penjara. Kita bisa merekayasa kecelakaan mobil. Kita bisa memilih wanita lain. Apa kau lupa dengan orang-orang sebelumnya yang disuap oleh mereka di tengah jalan? Jika mereka berguna, kenapa aku harus turun tangan sendiri? Tapi, Pergi dan tanyakan pada mereka yang sama seperti kita, hancur karena pinjaman pribadi mereka dan kehilangan keluarga mereka. Pikirkan para korban, pikirkan keadaan menyedihkan ayah sebelum dia meninggal. Jika aku tidak bisa membalas dendam dengan tanganku sendiri, bisakah kau merasa puas? Aku berniat menginjaknya untuk mencapai puncak. Aku akan membuatnya tidak memiliki apa-apa. Aku akan membuatnya berlutut di hadapan kita dan memohon pengampunan kita. Mulai hari ini, aku akan membuatnya hidup seperti yang kita jalani. Hidup yang lebih buruk daripada kematian. bos, kami menemukannya. Cepat sekali. Namanya Anlin. Dia seorang penyanyi di ruang tunggu. Dia punya beberapa identitas palsu. Itulah sebabnya kami tidak pernah bisa menemukan informasi yang akurat. Dia seorang yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Pantas saja dia menguasai keahlian, mengatakan apa yang ingin didengar orang lain. Dia punya saudara di panti asuhan. Dia pernah di panti asuhan dan punya adik laki-laki. Atau setidaknya begitu klaimnya. Kemungkinan besar itu tipuan. Adiknya adalah penjudi yang tidak berguna. Terakhir kali dia meminjam uang, dia mengaku untuk biaya pengobatan adiknya. Tapi sebenarnya untuk membayar utang adiknya. Benar-benar si pembohong kecil, yang tidak bisa mengatakan satu kata pun yang jujur. Suruh seseorang mengawasi bar itu. Beritahu aku saat kau melihatnya. Ya, Itu tadi sedikit terlalu kasar. kakak. Apakah dia benar-benar akan datang? Bebeknya hampir terbang. Itu kau. Apakah kau puas? Dia di sini. Bersiaplah. Jika kau tidak memberiku uang hari ini, kita akan hancur bersama-sama. Aku tidak punya uang. Kau pembohong. Terakhir kali kau punya begitu banyak uang. Kau berhasil mendapatkannya saat itu. Mengapa tidak kali ini? Aku sudah memberikan semua yang kubisa. Apa kau mencoba memaksaku sampai mati? Jangan menolak tuak hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Pertunjukan yang bagus. Aku datang menemuimu untuk menghitung jumlahnya. Kau meringkuk di pangkuanku lagi. Sekarang apa lagi? Kau memintaku untuk menyelamatkanmu lagi. Aku berjanji tidak akan lari kali ini. Atau mungkin, Ketua Gu berniat The membiarkanku film was dipukuli sampai mati. translated and narrated by M Media. Aku tidak punya uang. Bunuh saja aku kalau begitu. Kalau begitu kita mati bersama hari ini. Berhenti. Seseorang bawa dia pergi dan urus dia. Tidak. Dia adalah adikku. Lalu buang dia keluar. Tidak kakak, kau tidak boleh meninggalkanku. Kita sudah saling mengandalkan selama bertahun-tahun. Jika kau tidak membantuku membayar utang ini, mereka akan memotong salah satu tanganku kakak. Aku bekerja beberapa pekerjaan. Berlarian antar tempat sepanjang malam. Setiap sen yang kuhasilkan habis untuk utangmu. Bagaimana lagi kau mengharapkanku mengaturnya? Kau membantuku terakhir kali. Mengapa tidak kali ini? Kau bisa pergi meminjamnya. Jika gagal kau bisa menjual dirimu sendiri.
Kau menyukai kakakku bukan? Selama kau membayar utangku, aku setuju untuk menjual kakakku padamu. Cukup. Apakah kau tidak punya rasa malu? Aku akan mencari cara untuk menangani uangnya. Tapi setelah kali ini, kita selesai. Ketua Guodia tampak sangat kesal. Apakah kau tidak akan mengikutinya? Apa kau baik-baik saja? Kesabaranku terbatas. Sebaiknya kau bersikap cerdas soal ini. Hapus itu. Apakah kau di sini untuk menertawakan kemalanganku? Biar ku beritahu sesuatu. Bahkan jika kau di sini untuk mengejekku, aku tidak akan pernah menjual diriku. Tubuh dan cintaku hanya diperuntukkan bagi orang yang kucintai. Kau cukup keras kepala. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan membantumu melunasi utang itu. Apakah Ketua Gu mencoba memanfaatkan kejatuhanku untuk menawarkan bantuan? Apakah kau ingin aku berlutut di sini dan berterima kasih padamu? Anlin, jangan mainkan permainan. Jual mahal denganku. Ketua Gu, jangan ganggu aku lagi. Bagaimana kau tahu? Apakah aku jual mahal atau tidak? Aku sudah terlalu lunak padamu. Membiarkanmu tumbuh begitu sombong. Bagaimana adikku? Menjadi seorang penjudi. Bukankah Ketua Gu harusnya tahu itu? Lebih baik daripada siapapun. Apa sebenarnya yang kau tahu? Seperti dugaanku, operator kasino dan grup Guomu saling terkait erat. Aku benar. Siapapun yang mengetahui rahasia ini tidak akan hidup lama. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kau ingin aku menghilang? Alasan adikku berakhir seperti ini. Semuanya karena kau. Alasan hidupku begitu menyedihkan. Juga karena kau. Tapi kenapa? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku merasa sangat menyedihkan. Jadi, karena itulah, kau menggodaku kemarin. Kau terjebak antara cinta dan benci padaku. Dalam mimpimu saja, aku hanya menginginkan kecantikanmu. Hanya saja aku tidak bisa memiliki keduanya. Itulah sebabnya ini menyakitkan. Dan, kau benar-benar menginginkanku untuk menjual diriku demi melunasi utang. Kau benar-benar bajingan. Biar ku beritahu, aku punya harga diri yang kuat. Aku lebih memilih hancur sebagai giok daripada utuh sebagai ubin. Berhenti menangis. Selama kau menjaga rahasia ini, aku akan melunasi utang saudaramu secara cuma-cuma. Lalu, apakah aku masih harus terus tidur denganmu? Aku salah, Nona. Apalagi yang kau inginkan dariku? Jangan biarkan Anji masuk ke kasino lagi. Baiklah. The film was translated Apakah and kau sebenarnya narrated orang by baik? M-Media. Atau orang jahat? Aku tidak tahu soal orang lain. Tapi bagimu, bukankah aku sudah menjadi pria yang baik? Kau hanyalah pria hidung belang. Lalu pria hidung belang ini berkata, dia sangat tertarik padamu dan ingin membawamu pulang. Di kehidupanmu selanjutnya. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Kita tidak saling berutang apapun. Orang-orang keluarga Lu sudah tiba. Mereka selalu dekat dengan putra sulung. Mereka yang menghalangi kontrak kita kali ini, kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Saudaraku tersayang telah menjadi cacat, namun dia masih tidak lupa membuat masalah untukku. Gui Shiking sedang naik ke atas.
Kecuali, ini adalah penyanyi yang baru dikontrak perusahaan kami Anlin. Mohon bimbing dia dengan baik di masa depan. Pak Si punya mata yang jeli untuk bakat. Aku melihat potensi dia menjadi bintang. Orang-orang yang disewa Anji cukup pandai berakting. Kita jalan masing-masing. Kau sendiri yang mengatakan itu. Kau tidak tahu aturannya ya? Kecuali Nona ini baru di sini, dan dia benar-benar butuh seseorang sepertimu untuk memberinya bimbingan. Tolong aku. Tuan Gu, keluarga lu mulai tidak sabar. Pria Gu itu sama sekali tidak termakan umpan. Apa maksudnya akting atau tidak akting? Nona An, karena kami sudah selesai melakukan apa yang kau minta. Bukankah seharusnya kau membantu kami sekarang? Baiklah, hentikan sandiwaranya. Duduk dan makanlah makanan ini, aku yang traktir. Wanita bodoh, kau benar-benar berani masuk ke dalam perangkap. Apa maumu? Untuk membuat sandiwara kecil kita jadi nyata, Nona An. Ketua Si, aku akan memberimu uangnya. Lepaskan. Siapa yang menginginkan uang kotor kalian? Kami di sini hari ini hanya untuk bersenang-senang. Ingin meniduri seorang bintang muda. Tahukah kau sudah berapa lama kami menunggu ini? Benar, kemarilah. Lepaskan aku. Jangan lari jalan. Berhenti di situ. Gu Shiking. Kembali dan ambil. Gu Shiking, selamatkan aku. Gu Shiking. The film Selamatkan was aku. translated Gu Shiking. and narrated by M Media. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa orang bodoh buta yang berani merusak kesenanganku? Itu aku. Dia benar-benar datang menyelamatkanku. Mulai sekarang jangan biarkan aku melihat mereka berdua. Di Siang San Ao. Dan keluarga mereka juga. Ya. Ketua gue, mohon ampuni kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ketua gue. Bukankah biasanya kau cukup cerdik? Bagaimana bisa kau membuat dirimu dalam keadaan seperti ini? Apa kau butuh aku berterima kasih lagi? Apakah itu sebuah kesalahan bagiku untuk menyelamatkanmu? Jika bukan untuk melunasi utangmu, apakah aku akan jatuh ke tangan dua pria tua hidung belang itu? Dia berakhir seperti ini. Semua karena aku. Berhenti. Apa kau akan menemui orang dengan berpakaian seperti itu? Aku berutang satu lagi padamu. Aku akan membayarnya nanti. Aku belum pernah melihat wanita yang lebih tidak tahu berterima kasih darinya. Bos, orang-orang keluarga lu sudah pergi. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain-main dengan mereka. Pergi periksa rekening Anlin. Lihat apakah wanita ini mencoba menipuku lagi. Dia menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman. Menandatangani kontrak. Perusahaan memberikan uang muka gaji, membantunya melunasi utang. Apakah si pembohong kecil itu pernah mengatakan yang sebenarnya? Jalan. Ayo kita temui dia. Hentikan mobilnya. Gu Shiking.
Adikku mengusirku. Mulai sekarang, aku tidak punya rumah. Mengingat kau tidak punya tempat tinggal, kau bisa tinggal di kamar tamu. Kau bersikap sebaik ini. Kau benar-benar wanita yang tidak punya hati. Akulah yang menampungmu. Kau seharusnya berterima kasih padaku dermawanmu. Si pelaku sedang berpura-pura menjadi orang suci dan menampungku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Seperti yang diharapkan dari pria dengan keamanan terketat di seluruh Xiang Shan All. Bahkan di rumah kau tetap waspada. Di mana kamar mandinya? Aku perlu mandi. Silakan ikuti saya. Kau bahkan punya pengawal di rumah. Sepertinya kau telah melakukan banyak hal yang bersalah. Buatkan semangkuk sup jahe untuk si pembohong kecil itu. Jika nanti dia sakit, dia hanya akan menyalahkanku lagi. Siapa yang sedang kau coba goda dengan berpakaian seperti itu? Bukan salahku kau tidak punya pakaian lain di sini. The film was Apakah tidak ada wanita lain translated yang and pernah narrated ke by rumahmu? M-Media. Kau yang pertama. Apa kau mencoba untuk hidup tanpa biaya? Gu Shiking. Jangan membuat masalah. Aku tidak bisa membiarkannya memanfaatkanku sekarang. Aku akan mencucikan pakaianmu. Anggap saja sebagai bayar sewa. Si pembohong kecil itu bahkan bilang dia menyukaiku. Bos, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini. Maksudmu fakta bahwa aku menyelamatkannya berkali-kali. Terlalu kebetulan. Seolah-olah itu sudah diatur. Sangat gegabah membawanya kembali. Jalan di depan masih panjang. Hanya dengan terus berada di dekatnya, aku akan tahu seperti apa dia sebenarnya. Monaan. Ini ruang kerja, bos. Isinya rahasia dagang. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku sedang mencari ruang cuci. Aku salah belok. Bukankah sudah kukatakan padamu kemarin? Apakah dia masih waspada terhadapku? Bicara. Siapa yang mengirimu untuk menjemputku? Rumahmu sangat besar. Bukankah wajar jika aku tersesat? Sepertinya kecuali kau menderita sedikit. Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Itu karena istri ketua Gu datang secara tak terduga. Sepertinya kita tidak bisa gegabah. Pria ini terlalu berbahaya. Ibu, Sekarang setelah kau menjadi ketua grup Gu, kau jati cukup berani. Ayah dan aku sudah memintamu untuk pulang, tapi kau tidak pernah mendengarkan. mengenai keluarga lu, aku sudah menanganinya. Tidak perlu bagi ibu dan ayah untuk khawatir. Harta keluarga Gu seharusnya selalu untuk kakakmu, Jing Yu. Dia tidak akan pernah mempermainkan kita atau bertindak dengan kelicikan seperti itu. Berlututlah. Sekali lagi ini salahmu karena kakakmu sakit. Berlutut.
Mengapa kau pulang selarut ini? Berlutut. Setelah bertahun-tahun ini, mereka masih sama saja. Selalu menghukumku. Tanpa pernah bertanya mengapa. Dalam hal kecerdasan, kau bukan tandingan kakakmu. Dalam hal bakti, kau jauh berbeda darinya. Jing Yuku yang malang, mengapa hidupnya begitu pahit, kakinya hilang begitu saja? Dan kekayaan yang luas ini telah jatuh ke tangan anak durhaka sepertimu. Apakah ibu datang ke sini hari ini hanya untuk memukulku? Kaki Jing Yu cedera. Dia tidak ingin menyeret Nona Fu bersamanya. Tapi keluarga Gu tidak bisa membiarkan pertunangan ini batal. Pergilah dan dekati dia. Dia membuang apa yang tidak dia inginkan padaku, dan masih mengharapkanku untuk merasa bersyukur. Di dalam hati mereka, aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Gu Jingyu. Pertunangan yang begitu bagus, jatuh ke pangkuanmu, dan kau masih tidak bahagia karenanya. Memang, dia tidak mau. Masuk. Jika kau benar-benar ingin mengejar perjodohan ini, aku tidak akan ikut campur. Dia sedang mencoba membantuku. Siapa kau? Aku pacar Shiking. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa dia punya pacar dari kalangan rendah? Itu karena Shiking sangat mencintaiku. Dia hanya ingin menyembunyikanku. Benar kan? Teruslah berakting. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk menolak seorang ibu yang sulit seperti The diriku. film was translated Jadi and kau harus narrated by M singkirkan Media. pikiran untuk menjodohkannya. Cepat atau lambat, aku akan menikah dengan Shiking. Dan kau akhirnya akan menjadi ibu mertuaku. Bagaimana bisa saat pertama kali bertemu menantu perempuanmu, kau tidak punya hadiah untukku? Menurutku gelang ini cukup bagus. Lepaskan. Ini adalah Jiap, hijau kekaisaran yang tak ternilai. Aku tidak menyangka kau begitu pelit, bahkan tidak mau memberiku gelang. Karena kau tidak mau memberikan gelangnya, maka berikan aku uang. Kau hanyalah seorang bandit. Menyingkir. Kau masih ingin melawanku? Aku curiga, dia belum pernah melihat wanita yang asal ambil barang seperti itu seumur hidupnya. Jadi seperti inilah rasanya memiliki seseorang yang melindungimu. Ada apa? Aku membantumu mengusir ibumu. Apa kau tidak senang? Mungkinkah tebakanku salah? Aku berusaha sangat keras untuk mendukungnya. Dan dia masih tidak senang. Apakah dia menyalahkanku? Karena bertindak sendiri. Kenapa kau di sini? Apa kau di sini untuk meminta pertanggungjawaban-ku? Lihat. Kontrak manajemen artis. Sebuah kontrak manajemen artis. Apa kau mencoba menjadikanku bintang? Tebakanku benar, meskipun wajahnya dingin. Dia sangat senang sekarang. Begitu bahagia. Tentu saja, menjadi penyanyi selalu menjadi impianku. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh ke tangan dua pria tua hidung belang itu. Jadi hari ini, aktingku bagus bukan? Kontrak artis ini imbalanku kan? Keluarga Gu selalu menganggap putra sulung mereka Gu Jingyu sebagai satu-satunya pewaris. Jika bukan, karena kecelakaan mobil Gu Jingyu yang membuatnya cacat dan tak berguna, tidak akan ada yang tahu bahwa keluarga Gu bahkan memiliki seseorang bernama Gu Shiking. Dan Gu Shiking itu dingin serta paranoid. Setelah akhirnya berhasil merebut kekuasaan di keluarga Gu, bagaimana mungkin dia mau menjadi boneka atau memungut sisa-sisa yang dibuang orang lain? Selama Gu Shiking
mengembangkan perasaan sungguhan padaku. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke neraka bersama-sama. Kau sedang bermain api. Ini adalah bunga, karena telah membantuku mewujudkan impianku. Ayah, Kau harus memutuskan hubungan dengan wanita penggoda kecil di kamarmu itu. Dan pergilah ke kencan buta itu untuk kubesap. aku khawatir itu tidak mungkin. Demi seorang wanita. Apa kamu berani menentangku? Ayah, aku hanya ingin memilih pasanganku sendiri. Rahasia keluarga kita, urusan bisnis, masih mengandalkan keluarga Fu untuk memberikan perlindungan. Kasino-kasino itu adalah jalur kehidupan keluarga gue. Mana yang lebih penting? Kamu timbang sendiri hal itu. Orang-orang tua keras kepala ini benar-benar berpikir sebuah pernikahan aliansi bisa sepenuhnya mengikat kepentingan kita. Aku ingin gaun paling mahal dari merek D. Temani aku membelinya. Jadi dia sama saja dengan semua wanita lainnya, mendekatiku, hanya demi uang. Hanya saat itulah, dia menunjukkan wajah manisnya. Sifat aslinya mustahil disembunyikan. Gaun itu harus dipadukan dengan perhiasan haute couture, ditambah tas edisi terbatas. Kau, temani dia ke mall. Belikan apapun yang dia inginkan. Apa kau tidak senang? Bagaimana kau mengharapkanku untuk bahagia? Mengapa kau tidak menghargai niat baikku? Tanpa baju sirah yang tepat, bagaimana aku bisa menemanimu besok untuk membuat keributan di perjamuan itu? Dia tidak materialistis. Aku salah paham padanya. Ayo pergi. Sudah kuduga, Gu Shiking Aus akan kasih sayang sejak kecil, dan tidak ada seorang pun yang pernah dengan tegas berdiri di pihak yang sama dengannya, selama aku tanpa mempertanyakan alasannya. Membelanya, aku selangkah lebih dekat untuk memenangkan hatinya. Fully, aku dengar Fully tenangan Gu Shiking. keluarga Gu telah mengatur agar Gu Shiking menikahimu. Mereka benar-benar menghargaimu. Apa yang dihargai keluarga Gu hanyalah keluarga Fu. Meskipun Gu Shiking agak dingin, dia menjaga dirinya tetap bersih. Dan dia adalah pemuda yang sangat menjanjikan. Tidak seperti kita, yang masih belum tahu orang bejat mana yang akan dipaksakan keluarga untuk kita nikahi. Benar-benar, kau tidak tahu betapa kami iri padamu. Semuanya lihat, itu mobil Gu Shiking. Dia tidak pernah suka menghadiri jamuan makan. Sepertinya kali ini, dia datang khusus untukmu. Panggung sudah disiapkan. Kejutan macam apa yang akan dia berikan padaku kali ini? Halo Kak Fully. Aku pacar Shiking. Apa maksud semua ini Ketua Gu? Jika kau memandang rendah keluarga Fuku, katakan saja. Mengapa membawa orang lain untuk menamparku di depan umum? Kak, tolong jangan salah paham. Begitu aku masuk ke keluarga ini, kau adalah istri pertama. Aku istri kedua. Aku pasti akan menjaga sikap. Aku tidak akan membuat masalah untukmu, Kak. Dia benar-benar seorang penipu kecil. Dia memang luar biasa. Apakah Gu Shiking berencana mengambil istri kedua? Zaman apa ini? Gu Shiking, aku pasti akan melaporkan tindakanmu hari ini kepada orang tuaku. Apa yang harus kita lakukan? Kak Shiking, Kak Fully, sepertinya marah. Apa aku melakukan kesalahan? Kalau begitu mari kita pergi dari sini. Kami tidak akan menyebabkan Nona Fu merasa tertekan lagi. Bagaimana tadi? Aktingku lumayan juga kan? Jika aku beralih profesi menjadi aktris, bisakah aku memenangkan penghargaan aktris terbaik? Peran utama dalam film berikutnya sudah dipesan untukmu. Bos, sesuatu terjadi di kasino. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Kau antar dia pulang.
Aku bertanya padamu di mana Gu Shiqing. Sesuatu terjadi di kasino. Ketua Gu sudah pergi ke sana. Sepertinya mereka sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan hari ini. Mereka datang untuk menuntut balas. Nyonya, apakah Anda merasa datang dengan tangan kosong? Waktu itu memalukan. Sehingga, kali ini Anda datang khusus untuk membawakanku hadiah. Hadiahku sudah disiapkan untuk menantuku. Seseorang sepertimu seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Bahkan tidak pantas untuk mengikat sepatuku. Nak, biarkan aku memberimu satu nasihat. Jangan memelihara fantasi yang tidak realistis. Bahkan jika kamu merusak aliansi pernikahan dengan keluarga Fu. Mengingat statusmu, kamu tidak layak untuk keluarga Gu kami. Tapi Kak Shiqing, bersikeras untuk menikahiku. Jika aku tidak menikahinya, mungkinkah kau masih mengandalkan putra sulung untuk meneruskan garis keturunan keluarga untukmu? Gu Jingyu, kakak laki-laki Gu Shiqing. Melihat Gu Shiqing begitu tergila-gila pada wanita yang kelas rendah sepertiku. Apa kau marah? Benda macam apa kau ini? Ibu, jangan biarkan kesehatan ibu terganggu karena marah. Adik laki-laki masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar. Dulu, saat kamu bertanggung jawab atas keluarga gue, apakah kamu pernah membuat siapapun khawatir sebanyak ini? Bagaimana mungkin aku yang sekarang bisa dibandingkan dengan adikku? Aku masih harus mengandalkan adikku di masa depan. Aku tidak boleh membuatnya marah. Sepertinya Gu Jingyu masih ingin bersaing dengan Gu Shiqing. Kalau begitu aku akan menambah bahan bakar ke dalam api. Aroma teh hijau yang sangat kental. Tapi kau benar. Selain menjadi penjilat, kau kalah segalanya dari Gu Shiqing. Kamu bajingan, apa yang kamu katakan? Saat keluarga Gu dalam masalah, Gu Shiqing lah yang maju untuk memikul beban. Itulah satu-satunya alasan kau ada di sini, dengan santai menabur benih perpecahan. Kau selain kesehatanmu yang buruk, pikiranmu juga buruk. Jika aku jadi kau, aku akan sangat bersyukur dan memperlakukan Gu Shiqing seperti dewa. Membiarkannya terus bekerja sampai mati untukmu. Fu Jun, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Serat mereka keluar segera. Jual mereka ke Myanmar Barat. Mari kita lihat siapa yang berani. Kamu anak durhaka. Apakah kamu berniat, demi wanita ini, untuk berbalik melawan keluargamu sendiri? Sudah larut. Orang tua tidak seharusnya begadang. Antar mereka keluar. Kamu. Baiklah. Kamu sudah tumbuh sayap, bukan? Biar ku beritahu, mulai sekarang, jangan berpikir untuk datang kepada kami orang tua ini, untuk apapun. Pergi. Aku tidak boleh membiarkannya curiga bahwa aku sedang menabur perpecahan. Bahkan direktur panti asuhan tahu cara bersikap adil. Kalian adalah keluarga kaya dan berkuasa. Bagaimana bisa kalian lebih buruk daripada orang biasa? Gu Shiqing, apa yang kau lakukan? Aku semakin tidak memahamimu. Kau mulai tertarik padaku. Mendekatiku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dia pasti mendambakan cinta tanpa syarat. Ambil risiko. Aku hanya ingin mencintaimu dengan baik. Apa aku salah? Mencintaiku. Dia bilang dia mencintaiku. Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia membelaku? Jika dia tidak mencintaiku, bagaimana dia berani menentang orang tuaku? Mengapa tubuhmu sangat panas? Kau terluka. Itu infeksi dari lukanya yang menyebabkan demam. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak ada rumah sakit. Rumah sakit itu tidak aman. Sekarang saatnya untuk memaksanya. Apakah di dalam hatimu tidak ada yang aman? Bahkan aku hanyalah elemen yang tidak aman. Bukan itu maksudku. Aku muak dengan kecurigaanmu yang tak ada habisnya. Aku pindah hari ini. Tetaplah di sini. Mereka bilang Gu Shiqing itu berubah-ubah dan sulit ditebak. Mereka benar sekali. Pria ini tidak punya hati. Tuan Gu. Potong tangan yang dia gunakan untuk menyentuhku. Tidak. Jangan dipotong. Tidak. Tidak. Tangan inilah yang menyentuh bosku. Dibandingkan dengan wanita-wanita yang dia buang dengan kejam, aku sudah sangat beruntung. Jika aku harus pergi, maka aku akan pergi. Aku akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Dia termakan umpan.
Kau ingin pergi. Apalagi? Haruskah aku tetap di sini untuk menjadi sasaran kecurigaanmu yang tak ada habisnya? Kartu ini tidak memiliki batas. Apakah ini cukup? Uang tutup mulut. Mobil ini sekarang milikmu juga. Aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Aku memegang banyak aset properti lainnya. Jika kau ingin memilikinya, aku akan memberikan semuanya padamu. Kau pasti mengigau karena demam. Aku sangat pandai menghasilkan uang. Aku bisa memberimu kekayaan tanpa batas. Aku juga punya status. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Demammu sangat tinggi. Aku akan meminta bantuan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Agar kau tetap tinggal. Go Shiking bangun Go Shiking. Sekarang saatnya. Dia tidak memiliki perlindungan di sekitarnya. Selama aku menyerang, aku bisa membalaskan dendam orang tuaku. Berikan nomor kartunya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Agar kau tetap tinggal. Film was translated and narrated by M Kakak. Media. Jika kita tidak bertindak melawan Gu Shikin sekarang, dia akan menemukan keberadaan kita. Saat itu tiba, kita semua akan mati. Nonaan, apa yang sedang kamu lakukan? Dia pingsan. Aku harus menyayat lengan bajunya dan mengobatinya. Dokter keluarga akhirnya tiba. Cepat periksa dia. Kemungkinan besar ini demam tinggi akibat infeksi. Untungnya aku tidak bertindak gegabah. Bos, Di mana Anlin? Dia sudah pergi. dia tidak ada di rumah. Atau mungkin aku gagal menahannya. Jangan gunakan kekerasan. Lukanya akan robek. Dia tidak pergi. Dia pergi ke perusahaan. Itu sudah diatur dalam kontrak. Tanggal mulai sudah tiba. Dia baru saja pergi bekerja. Dia akan kembali. Saat aku masuk kemarin, dia menodongkan belati ke arahmu. Tapi dia bilang, itu untuk mengobati lukamu. Jadi aku tidak menghentikannya. Saat dia pergi pagi ini, aku mengirim seseorang untuk mengikutinya. Panggil kembali orang yang kau kirim untuk mengikutinya. Tidak perlu mengujinya lagi. Bos, kami masih belum mengetahui niat aslinya. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya, Tangga perusahaan. kakak. Akhirnya aku bisa melihatmu. Tepat di bawah hidung Go Shiking. Aku tidak berani bertindak sembrono. Tapi sekarang, dia seharusnya sudah menurunkan kewaspadaannya terhadapku. Mulai sekarang, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk tetap berhubungan. Kakak, barang-barang yang kamu inginkan, sudah kusiapkan semuanya. Hei kakak, mata-mata di kasino mengatakan, keluarga Fu sangat tidak puas dengan langkah Gu Shiking baru-baru ini. Mereka setuju untuk bersama-sama mengoperasikan kasino. Tapi sekarang, mereka ingin menendang keluarga Gu keluar. Dana ekuitas swasta itu adalah garis hidup kasino itu. Inti dari keluarga Gu. Kali ini, Gu Shiking harus membayar atas kecerobohannya sendiri. Kakak, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh lengah. Jaga dirimu. Jangan khawatirkan aku. Aset terbesar Gu Shiking adalah grup Gu. Selama dia kehilangan posisinya sebagai ketua, saat itulah balas dendam kita akan terwujud. Proyek kasino baru dihentikan oleh grup Fu. Dewan direksi sangat marah.
Bagaimana dengan ayahku? Pagi-pagi sekali, mereka pergi ke rumah tua itu. Tuan dan Nyonya menolak untuk menemui perwakilan dewan. Mereka hanya ingin membuatku menderita sedikit, maka aku akan tetap taat dan mendengarkan mereka. Cari beberapa orang untuk menyulitkan grup Fu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memegang satu kesepakatan sudah cukup untuk mengancamku Gu Shiking? Ketua Gu, lama tidak bertemu. Untuk apa kau kesini? Aku di sini untuk membantumu. Bukankah grup Fu milikmu yang telah menyebabkan masalah bagiku? Siapa yang menyuruhmu tidak berhati-hati dan menamparku di depan umum? Kau tahu lebih baik dari siapapun bahwa orang tuaku sangat menghargai reputasi, melebihi apapun. Apakah kau kesini untuk membujukku menulis surat permintaan maaf dan menerbitkannya di setiap koran di Siang San Ao? Tidak. Aku di sini untuk membujukmu menikah dengan keluargaku. Kau tahu hatiku sudah ada yang memiliki, jika tidak ada hal lain. Silakan pergi. Kalau begitu biarkan dia menunggu. Kita akan bercerai. Dalam 1 tahun. Dengan dukungan keluarga Fu. Apakah itu cukup bagimu untuk mengendalikan keluarga Gu sepenuhnya? Apa untungnya bagimu? Aku mencintai karierku sebagai aktris, tapi keluargaku selalu mencoba memaksaku ke dalam perjodohan demi keuntungan mereka. Dan kau ketua Gu, saat ini adalah kandidat yang paling memuaskan bagi keluarga Fu kami. Jika aku membantumu, kau pasti tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil kan? Setelah bercerai, aku akan memiliki kebebasan untuk tidak pernah menikah demi bisnis lagi. Sepertinya menikahimu adalah pilihan yang bagus. Aku datang untuk mengantar makanan kepada Gu Shiking dan akhirnya mendengar berita tentang perjodohan dengan keluarga Fu. Begitu dia mengendalikan keluarga Gu, bagaimana aku bisa membalaskan dendamku? Tidak, aku harus mencari cara untuk merusak pertunangan ini. Jeti kekasih kecilmu ada di sini. Aku tidak akan mengganggumu. Ketua Gu tolong, jangan lupa untuk membalas pesanku. Ku dengar Imi merekrut bakat baru hari ini. Itu kau kan? Ya Kak Fuli. Kita memiliki agen yang sama. Mohon bantuannya di masa depan. Tenang saja. Aku akan menjagamu dengan baik. Kak Fuli, apakah kamu di sini untuk perjamuan juga? Aku berada di perjamuan ini untuk urusan bisnis. Tidak sepertimu, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memanjat tangga sosial. Tidak akan membiarkan peluang apapun berlalu. Kak Fuli, kamu berasal dari latar belakang bangsawan. Jadi tentu saja aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia menggoda pria di meja itu. Apakah Gu Shiking tahu? Produser Sha, kecantikan ini menawarkan dirinya padamu. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Semuanya, aku akan permisi. Jika aku bisa mendapatkan buktinya, Gu Shiking akan melihat sifat aslinya. Di mana Anlin? Aku tidak tahu, aku juga sedang mencarinya. Obat yang kau berikan padanya, aku pikir kau punya hati yang baik. Aku tidak pernah menyangka kau akan bermain trik kotor seperti itu. Itu bukan aku. Dia adalah orang yang tidak tahu malu, secara aktif merayu produser. Gu Shiking, selamatkan aku. Masih mencoba lari. Siapa yang menendangku? Siapa kamu? Anlin, apa kau baik-baik saja? Aku telah dibius. Bawa aku pulang. Kemitraan kita berakhir di sini.
Gu Shiking. Aku tidak membius dia. Dia menjebakku. Kau. Gu Shiking. Aku merasa sangat panas. Apakah aku akan mati? Aku akan membereskan ini denganmu nanti. Aku benar-benar sial. Aku meremehkan wanita ini. Apa kau masih bisa bertahan? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Aku tidak pernah menyangka Gu Shiking akan begitu peduli padaku. Dia datang dengan sangat cepat. Anji ada di rumah sakit. Dia mungkin belum menyiapkan segalanya. Aku harus mengulur waktu. Jangan ke rumah sakit. Penawarnya ada di sini, bukan? Anlin. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja. Lah, kalau begitu datanglah ke bawah perusahaan untuk menjemputku. Siapa yang melakukan apa? Lepaskan. Kakak ada apa? Kakak ipar, Dilarang membuat keributan di rumah sakit. kakakku diculik. Kelalaianku. Kakak ipar, bisakah kau mencari cara untuk melacak orang-orang yang membawa kakakku? Tidak perlu aku tahu siapa pelakunya. Bicara apa yang kamu inginkan. Gu Jingyu, ternyata benar itu kamu. Kamu tidak terlihat The terkejut. film was Ekspresi translated tenangmu itu and narrated by persis M seperti Media. saudaraku yang baik. Tatapan yang sungguh menjijikan. Kamu menculikku. Untuk menukarnya dengan sesuatu dari Gu Shiking. Tentu saja untuk ditukar dengan grup gue. Jangan buang tenagamu. Gu Shiking mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Dia berhati dingin. Dia tidak akan pernah menyetujui persyaratanmu. Sepertinya, kamu masih belum memahami saudaraku. Selama seseorang memberinya sedikit cinta, dia rela memberikan segalanya untuk mereka. Mustahil. Lihat. Bukankah dia datang ke sini sendirian untuk menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin dia datang? Bagaimana mungkin dia demi diriku? Meninggalkan seluruh grup Gu. Gu Shiking sendirian saja. Apakah dia tidak menghargai keselamatannya sendiri? Di atas segalanya. Berdiri saja di sana. Jangan bergerak. Jika kamu melangkah lagi, aku akan menyayat garis di wajah cantiknya itu. Bicara. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskannya? Bukankah aku benar? Saudaraku, tulus kepadamu. Untuk menyelamatkanmu. Dia bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Jika Gu Shiking mati di sini, balas dendamku akan tuntas. Tanda tangani itu. Perjanjian pengalihan saham. Alihkan semua saham grup gue kepadamu. Baiklah. Jika aku tahu sesederhana ini, aku tidak akan membuang tenaga untuk menanam mata-mata di dewan direksi. Aku sudah melakukan seperti yang kamu minta. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Kamu pikir ini sudah cukup? Kakiku ini, bukankah hancur karenamu? Dulu, kamu menjebakku atas penggelapan dana. Dan ayah hampir memukulku sampai mati. Aku tidak punya pilihan selain menghancurkan putra kesayangannya. Memaksanya menyerahkan grup Gu kepadaku. Ibu dan ayah melahirkanmu hanya untuk menjadi tamengku. Tapi aku tidak rela.
Lalu kenapa? Kamu menginginkan kekasih kecilmu itu. Kalau begitu patahkan kakimu sendiri. Aku ingin kamu merasakannya juga. Duduk di kursi roda ini, bagaimana rasanya? Gu Shiking, jangan mengkhawatirkanku. Sayang. Tutup matamu. Jangan melihat. Gu Shiking, demi diriku. Apakah itu sepadan? Tidak. Gu Shiking, Berisik sekali. Lanjutkan. Bagus. Kita akan segera bisa kembali. melihat Gu Shiking seperti ini. Bukankah seharusnya aku merasa puas? Mengapa aku sama sekali tidak merasa bahagia? Gu Shiking, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah sekarang kamu hanya terpaksa berlutut di depanku? Seperti sampah. Lepaskan dia. Di hadapanku. Kamu hanya bisa menjadi anjing yang mengemis belas kasihan. Kakak. Meskipun kakiku lumpuh, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Kamu sudah bangun. Kamu sudah menderita. Kamu tidak perlu tinggal di sini dan menjagaku. Pergilah istirahat. Kakimu. Itu patah tulang remuk, apa kamu tahu itu? Apakah aku masih bisa berdiri? Bos, rumah sakit telah menyiapkan dokter-dokter terbaik untuk Anda. Dokter bilang, selama Anda beristirahat dengan baik dan melakukan tindak lanjut dengan benar, untuk bisa berdiri lagi, tidak akan ada masalah sama sekali. Lihat, bukankah tidak apa-apa? Kembali dan istirahatlah. Kamu tadi memanggilku si pembohong kecil. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah lagi melakukan apapun untuk menyakiti dirimu sendiri demi aku? Kamu membohongiku. Gu Shiking. Nyonya, Menyingkir. ketua Gu butuh istirahat yang tenang. Putra kedua. Aku beritahu padamu, kau tidak boleh menyentuh Jingyu. Kakak tertua hampir merenggut nyawaku. Ibu, tidakkah ibu melihatnya? Bukankah ini semua karena wanita ini, sehingga saudara-saudaramu saling bermusuhan? Nyonya Gu, kamu sangat tidak adil sampai ke tingkat yang tidak masuk akal. Gu Shiking terluka seperti ini. Sementara, Gu Jingyu bahkan tidak tergores sedikit pun. Aku tidak peduli. Jika kau berani mengirim kakakmu ke luar negeri hari ini, aku akan membenturkan kepalaku ke rangka tempat tidurmu. Lepaskan aku. Aku bisa melepaskannya. Sejujurnya, Asalkan kamu setuju untuk menikahkanku dengan Anlin. Gu Shiking, hidup Gu Jingyu ada di tanganmu. Kamu bisa saja menuntut jauh lebih banyak. Mengapa hanya menukarnya dengan pernikahan denganku? Bos, Baiklah,
Besok aku akan memberitahu seluruh Siang Xianao bahwa Yanlin adalah menantu yang diakui oleh keluarga Guku. Mulai sekarang kakak tertua akan tinggal di rumah tua untuk menemani ibu, kecuali untuk pernikahanku. Jangan muncul di depan orang luar lagi. Apakah kamu menahan kami, ibu dan anak sebagai tahanan rumah? Kenapa kamu belum mengirim nyonya tua kembali? Kakak, kita sudah berusaha keras untuk menghancurkan pernikahan Gu Shiqing dengan keluarga Fu. Itu tidak hanya tidak menimbulkan masalah baginya, tapi juga membuatnya menguasai keluarga Gu sepenuhnya. Sekarang seluruh keluarga Gu ada dalam genggaman Gu Shiqing. Semua rencana kita telah gagal total. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa menyerang dari dalam. Kita tidak punya pilihan selain bertaruh segalanya. Pergilah dan lacak Fujun. Transaksi pribadi antara grup Gu dan Myanmar Barat. Seharusnya semua dikelola olehnya. Myanmar Barat, bukankah itu? Grup Gu sudah sangat kaya. Mengapa mereka masih terlibat dalam bisnis gila seperti itu? Pergilah dan kumpulkan bukti saat aku melangsungkan pernikahan dengan Gu Shiqing. Aku akan membuat semuanya terungkap. Gu Shiqing terluka sangat parah. Demi menyelamatkanmu, dia benar-benar memiliki perasaan padamu. Bisakah kau benar-benar sekejam itu untuk menghancurkannya sepenuhnya? Gu Shiqing, jangan khawatirkan aku. Sayang, tutup matamu. Jangan melihat. Lakukan saja. Kamu adalah kuda kecil dari kasino itu. Ya, Bagaimana kamu berani datang ke sini? Aku dikelilingi oleh mata-mata Gu Shiqing. seseorang menitipkan ini untuk diberikan padamu. Mereka bilang Anji memintaku memberikannya padamu. Di mana Anji? Dia pasti sudah ditangkap oleh The Gu film was Shiqing. translated Barang itu, and narrated apakah sudah by dikirimkan M-Media. kepada Anlin? Itu sudah dikirimkan. Jika kamu tidak menangkap anak yang melacakmu itu, aku tidak akan bisa mengetahui bahwa Anlin adalah putri Lin Jiaping. Dia menyembunyikannya dengan baik. Jika dia tidak memotong bagianku, dia mungkin benar-benar bisa lolos. Anak itu menyuap orang. Tepat di bawah hidung kita. Dia cukup berbakat. Itu kakak tertua. Dia sangat teliti dalam merencanakan. Dia telah menanam banyak mata-mata di kasino. Fujun, selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah tetap berada di sisi Gu Shiqing dan membantuku menangani urusan di Myanmar Barat secara diam-diam. Itu bukan masalah sama sekali. Siapapun yang membayar paling banyak, itulah orang yang kubantu. Gu Shiqing tidak akan pernah menduga bahwa saudaraku yang paling dipercaya telah berbisnis dengan Myanmar Barat di belakangnya. Jika Anlin mengetahuinya, dia pasti akan membongkar ini semua. Sempurna. Kita akan menjebaknya atas hal itu dan membiarkannya membusuk di penjara untuk kita. Tapi jika kita melakukan itu, bisnis Myanmar Barat akan hilang. Begitu aku naik tahta dan mengendalikan keluarga gue, sedikit uang itu tidak akan ada artinya saat itu tiba. Kasino, rentenir pribadi, kamu bisa memilih sesukamu. Kakak tertua harus menepati janjinya. Saudaraku tersayang, tidak pernah disukai oleh keluarga sejak kecil. Dia berusaha sangat keras untuk mengubahku menjadi rongsokan menyedihkan ini. Namun pada akhirnya dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Saudara yang paling dia percaya hanya peduli pada uang. Wanita yang paling mencintainya hanya menginginkan nyawanya. Pertunjukan yang sangat spektakuler. Aku tidak bisa membiarkan Anlin menontonnya sendirian. Selain masalah Myanmar Barat, ambil semua yang kamu pelajari dari Anji dan ceritakan semuanya kepada Gu Shiqing. Aku ingin dia dan Anlin saling menyiksa. Lin Yuan. Bahkan namanya pun bohong. Katakan padaku ini tidak benar. Ini semua sesuatu yang kamu buat-buat. Meskipun Anji menolak bicara, dengan mengikuti petunjuk itu,
Kami memeriksa catatan rumah sakit dan menemukan riwayat vaksinasi Anlin. Sebelum dia masuk panti asuhan, namanya adalah Lin Yuan. Kemudian, namanya diubah agar sesuai dengan nama belakang direktur panti asuhan. Dia adalah putri dari Lin Jiaping. Dari kasus penggelapan dana grup Guo 7 tahun lalu, dia menyalahkan kematian ayahnya sepenuhnya kepadamu. Permainan panjang yang sangat brilian yang telah dia mainkan. Selama kamu berjanji padaku bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi melakukan apapun untuk menyakiti dirimu sendiri demi aku. Palsu. Semuanya palsu. Pertemuan di bar. Saudara yang berjudi. Menjadi tunawisma. Itu semua bohong. Dan saat dia menahan pisau itu untukku, apakah itu juga sandiwara yang dia sutradarai untuk menipuku? Kami menemukannya. Orang yang mencoba membunuhmu di rumah sakit hanya bergegas ke sana setelah mendengar di kasino bahwa kau dirawat. Pembohong. Aku memberikan hatiku padanya. Dan dia mempermainkanku seperti orang bodoh. Bos, jadi pernikahan ini, apakah masih akan berlangsung? Memang kenapa tidak? Aku ingin melihat sejauh mana dia bersedia melangkah. Anlin, apakah kamu pernah memiliki sedikit saja ketulusan untukku? Aku tidak bisa menghubungi Anji bagaimanapun caranya. Mungkinkah Gul Shiking telah menemukannya? Untuk saat ini, aku tidak punya pilihan selain menguji Gul Shiking. Kamu sudah kembali. Kakimu belum sepenuhnya sembuh. Jaga dirimu tetap hangat. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu kemana bocah Anji itu? Pergi. Aku tidak bisa menghubunginya. Jadi dia benar-benar di sini untuk mengujiku. Jika kamu tidak bisa menghubunginya, dia pasti telah dikirim oleh Fujun ke laut lepas untuk menghibur VIP. Keamanan di sana sangat ketat. Mereka menyita semua ponsel. Kalau begitu pada hari pernikahan, bolehkah aku mengundang beberapa tamu? The film Siapa was yang ingin kamu undang? translated and Aku narrated tidak punya by banyak M teman, Media. hanya ibu panti dari panti asuhan. Dan para tetangga yang baik padaku. Aku ingin mereka menyaksikan hari paling bahagia dalam hidupku. Terserah apa katamu. Lakukan saja dan beraktinglah. Aku ingin melihat. Persis seperti apa yang sedang kamu rencanakan. Anji memang berada di tangan Gu Shiking. Dia tidak pernah peduli pada Anji sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu keberadaannya? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyerang saat pernikahan. Menikahi pengantin pria setampan Tuan Gu. Pengantin wanitanya sungguh diberkati. Namun beberapa orang tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Bos, para tamu yang diundang Anlin sudah tiba, tapi aku sudah memeriksa. Dan orang-orang ini semuanya pernah berselisih dengan rentenir di masa lalu. Sepertinya hari ini, dia benar-benar berniat untuk hancur bersamaku. Bos, haruskah kita berjaga-jaga? Bawa Anji kembali. Dan kirimkan itu kepada Anlin. Anlin, apakah kamu benar-benar akan hancur bersamaku? Jika kamu mundur dari tepi jurang sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Kak Anlin, aku sudah menyuap staf yang bertanggung jawab atas video di pernikahan. Berikan flash disk itu padaku. Jika aku melakukan ini, akankah ini menyebabkan Gu Shiking terlalu banyak kerugian? Nonaan saat latihan kemarin, Ketua Gu memperhatikan kakimu, lecet karena sepatu pernikahanmu. Dia memintaku membawakanmu sepasang yang lebih lembut. Anji pasti ceroboh. Gu Shiking pasti tahu aku memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Tapi mengapa? Dia masih memperlakukanku sebaik ini. Gu Shiking mungkin menawan, tapi dia benar-benar baik padamu. Seluruh dunia tahu, Gu Shiking memperlakukanku dengan baik. Namun akulah yang ingin menyakitinya. Xiao Ma haruskah kita? Kak Anlin,
Anji masih menunggumu menyelamatkannya. Kami yang memendam dendam darat yang begitu dalam dengan Gu Shiking masih menunggu pembalasan kami. Kau tidak boleh lupa tujuan awal kita. Benar. Semua ini hanyalah topengnya. Aku benar-benar tidak boleh melunak sekarang. Pengantin wanitanya sungguh cantik. Dan dia juga cukup licik. Dia tidak hanya membuat ketua Gu bertekuk lutut. Dia bahkan memaksa Nyonya Gu untuk menerimanya sebagai menantu. Lihat, Nyonya Gu sangat marah sampai wajahnya membiru. Ibu, jangan tidak sabar. Bagian terbaiknya belum tiba. Ketua Gu Shiking, apakah kau bersedia menjadikan wanita ini yang berdiri di hadapanmu sebagai istrimu untuk menjalani hidup bersama? Aku mau. Nona Anlin, apakah kau bersedia menjadikan pria ini yang berdiri di hadapanmu untuk mencintai dan menyayanginya untuk menjalani hidup bersama? Ayah. Ayah. Tidak. Aku tidak. Anlin. Setelah kita menikah, kita akan memiliki 2 anak. Seorang putra dan seorang putri. Aku akan memberikan seluruh cintaku padamu dan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka hidup seperti yang kamu jalani saat kecil, terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain, berjuang untuk bertahan hidup penuh dengan kebencian. Dia tahu segalanya. Saat waktunya tiba, keluarga kita bisa pergi berlibur ke tepi laut yang paling kamu sukai. Dia memberiku kesempatan untuk mundur. Selama kamu mengucapkan aku mau, aku akan memberikan segalanya untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Gu Shiking. Mohon maaf, aku tidak menjaganya dengan cukup ketat. Aku tidak. Anlin, toleransiku padamu. Bisakah kamu benar-benar tidak melihatnya? Tapi, apakah kamu pernah menunjukkan toleransi kepada mereka? Atau, apakah grup Gu telah melakukan begitu banyak kejahatan sampai kamu sudah melupakannya? Ayahnya sakit parah dan meminjam uang dari rentenir. Ketika tenggat waktu tiba, dia nyaris merenggut nyawanya kembali dari cengkeraman maut. Hanya untuk dipukuli sampai mati oleh anak buahmu. Mustahil. Sejak aku mengambil alih sebagai ketua grupku, aku telah melarang keras penagihan dengan kekerasan. Itu terdengar bagus, tapi itu hanyalah metode yang lebih menyiksa putrinya karena tidak bisa membayar uangmu. Ditahan oleh anak buahmu saat bibi Guo berhasil mengumpulkan uang untuk menebus putrinya. Dia sudah dikirim olehmu ke kapal yang menuju Myanmar Barat. Itu Myanmar Barat. Bagaimana grup Gu bisa mendapat untung dari semua ini? Kejahatan grup Gu jauh melampaui itu. Ini adalah kriminal yang dicari secara global. Apa yang dia lakukan? Semua orang tahu dengan jelas, bukan? Dia muncul secara terbuka di dermaga. Bertemu dengan bawahan kepercayaanmu. Bagaimana lagi kamu berniat berbohong? Anlin, jika aku katakan ini, semua hanyalah kesalahpahaman. Apakah kamu akan percaya padaku? Bagaimana mungkin kamu berharap aku mempercayaimu? Bagaimana mungkin kamu berharap mereka mempercayaimu? Berapa banyak orang di Siang Shan All yang telah kehilangan tempat tinggal oleh grup Gumu? Keluarga mereka hancur. Demi keadilan, apakah kamu tahu seberapa besar usaha yang telah kami lakukan? Saudaraku ini, demi merebut kekuasaan, mengirim ayahku ke rumah sakit, di mana dia masih terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri. Namun dia ada di sini merayakan pernikahan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu tidak setia dan durhaka layak memimpin grup Gu? Ya,
Gu Shiking penuh dengan kejahatan. Orang seperti dia seharusnya dikurung di sel seumur hidupnya. Anlin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu membawanya, aku akan melupakan masa lalu. Tidak perlu. Bagus. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, persis seperti apa pendukungmu itu sebenarnya terbuat dari apa. Semuanya sudah berakhir. Akankah Gu Shiking bertindak nekat dan menyeret kita semua bersamanya? Jika kamu tidak menangkap orang yang melacaknya, aku tidak akan pernah tahu bahwa Anlin adalah putri Lin Jiaping. Anak itu menyuap orang tepat di bawah hidung kita. Dia cukup berbakat. Kakak tertualah yang sangat teliti dalam perencanaannya. Dia telah menanam banyak mata-mata di kasino. Semuanya jangan panik. Aku sudah menelepon polisi. Dia tidak bisa melarikan diri. Polisi, kakak. Aku sudah berulang kali menunjukkan belas kasihan padamu. Namun kamu terus berusaha menghancurkanku. Karena itu masalahnya. Biarkan mereka masuk. The film was translated Gu Shiking akan and segera diadili. narrated by M Media. Ketua Guo Jingyu, kami telah mengonfirmasi bahwa kau dan Tuan Fu Jungo telah bersekongkol secara rahasia, melakukan bisnis ilegal dengan Myanmar Barat, dan menimbun kekayaan secara sembrono, yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Anda ditangkap. Apa yang terjadi di sini? Shikim, ayah tahu, kau tidak ingin dikotori oleh kekacauan keluarga Gue. Rentenir lintah darat. Bahkan penyelundupan senjata. Tapi hanya kau satu-satunya yang bisa mengembalikan ini ke jalan yang benar. Anggap saja ini permohonan dari ayahmu. Bantulah keluarga Gue. Mulai sekarang, selama aset keluarga Gue masih ada. Jika kau ingin menempuh jalan yang benar, kami akan menempuh jalan yang benar. Apapun yang ingin kau putuskan hubungannya, kami akan memutuskannya. Lihat. Bagaimana menurutmu? Uang di satu tangan, barang di tangan lainnya, dan bersihkan semua kekacauan yang dibuat Gu Jingyu untukku. Kamu dijebak untuk datang ke dermaga, menjadi kambing hitam tanpa kamu sadari. Bodoh. Ketua Gue, saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Ini semua adalah bukti atas kejahatan masa lalu keluarga Gu. Saya bertanya-tanya mengapa keluarga Gue tiba-tiba mengubah cara mereka. Jadi mereka mengganti penanggung jawabnya agar menempuh jalan yang benar. Sepertinya Gu Jingju ini masih ingin bermain kotor. Itulah sebabnya dia mencoba membungkam semua orang dan menjebak Gu Shiking untuk menyingkirkannya. Ternyata selama ini Gu Jingju lah pelakunya, melakukan apapun yang dia inginkan. Aku berutang padamu karena telah menyimpan bukti yang membersihkan namaku. Orang mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menjatuhkanku, segalanya akan baik-baik saja? Seseorang yang telah mengkhianati tuannya sendiri tidak akan pernah bisa setia padamu. Tidak. Fujun, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu lari? Apakah aku tidak cukup baik padamu? Bahkan kamu pun mengkhianatiku. Setiap orang harus menyelamatkan dirinya sendiri, atau langit dan bumi akan menghancurkannya. Memang benar setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau begitu kamu dan Gu Jingyu bisa pergi bertobat di penjara bersama-sama. Lepaskan aku. Lepaskan. Gu Shiking, jangan berpikir kamu sudah menang. Kamu menyebabkan kematian ayah kita dan membunuh kerabatmu sendiri. Stigma ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Mulai sekarang di Xiang Shan'ao, tidak ada yang akan bekerja sama denganmu. Grup Gu juga akan jatuh karenamu. Menurutku tidak. Bukankah Tuan Besar Gu lumpuh karena kemarahan Gu Shiking? Semuanya aku tidak pernah sakit. Pingsanku saat itu hanyalah cara untuk memberiku jalan keluar. Apa ini? Lalu kenapa Gu Shiking mengatakan kamu? Jika aku tidak melakukannya, bagaimana mungkin aku bisa melihat wajah asli dari putra yang tidak berbakti ini? Ayah,
Kamu bekerja sama dengannya untuk mencelakaiku. Kau berani mempertanyakanku. Aku mengistimewakanmu dan ingin menyerahkan grup Gu kepadamu. Berharap kau akan memimpinnya ke puncak yang lebih tinggi, bukan untuk memperlakukan nyawa manusia seperti sampah dan melakukan apapun yang kau inginkan. Kamu berbohong. Kamu hanya tidak tahan melihat kakiku. Jika kakiku tidak cedera, tidak akan pernah ada giliran Gu Shiqing. Shiqing berhasil mengamankan kemitraan dengan Raja Pelayaran, yang membuktikan dia lebih memenuhi syarat untuk memimpin grup Gu daripada kau. Shiqing, mulai sekarang grup Gu ada di tanganmu. Jangan khawatir. Mengenai grup Gu, aku tidak akan mencampuri apapun lagi. Sayang, ayo kita pergi. Urusan keluarga Gu sudah selesai. Sekarang kita harus membicarakan urusan kita sendiri. Tujuh tahun lalu saat ayahku jatuh sakit, Gu Jingyu bertindak sebagai ketua grup Gu. Karena dia terlalu ceroboh, diam-diam menggelapkan dana publik untuk investasi, kehilangan segalanya. Saat ayah mengetahuinya, dia sangat marah. Gu Jingyu menjebakku atas segalanya. Dia menimpakan semuanya padaku. Dan dia diam-diam menyawa rentenir. Dengan The kedok film penagihan was utang translated and untuk membungkam narrated saksi by kunci kita M Lin Media. Jieping, yang merupakan ayahmu. Mustahil setelah kejadian itu. Kamulah yang benar-benar diuntungkan. Kamu berubah dari putra keluarga Gu yang terabaikan menjadi orang yang berkuasa di grup Gu. Itu karena Gu Jingyu mencoba melakukan sesuatu padaku. Aku terpaksa melawan. Aku mengatur kecelakaan mobil yang mematahkan kakinya. Saat itu, saham grup Gu dalam bahaya. Dan Gu Jingyu dalam keadaan koma di rumah sakit. Ayah tidak punya pilihan selain mendorongku maju. Untuk menstabilkan para pemegang saham, dia tidak mempercayaiku. Dan menolak untuk menyerahkan sahamnya. Baru hari ini, aku akhirnya mendapatkan kendali penuh atas grup Gu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku telah membenci orang yang salah. Aku sudah bilang padamu untuk mempercayaiku. Kenapa kamu tidak mau mempercayaiku? Berpura-pura baik dengan musuhmu setiap hari. Menjalani kebohongan. Pasti sangat melelahkan. Bisakah kamu benar-benar tidak melihat ketulusanku padamu? Tidak hanya aku membenci orang yang salah, tetapi aku juga mengecewakan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Akulah yang menyakitimu. Akulah yang menipumu. Jika kamu ingin membunuhku, atau membuangku ke tempat yang menyedihkan, untuk menderita tanpa akhir, maka lakukanlah sesukamu. Apakah itu yang kamu pikirkan tentangku? Di matamu? Apakah aku hanya monster berdarah dingin yang kejam? Lupakan saja. Bawa dia masuk. Tidak. Aku salah. Tolong, ampuni Anji. Bukankah kamu bilang bahwa di depanku, kamu adalah pria yang baik? Maka jadilah pria yang baik sampai akhir. Dan biarkan Anji pergi. Tidak. Jangan. Gu Jingyu akan menghadapi keadilan yang setimpal. Adapun mereka yang dia aniaya,
aku juga akan memberikan kompensasi kepada mereka. Pembalasan dendammu sudah kulakukan untukmu. Mulai saat ini, kita impas. Gu Shiking. Aku minta maaf. Aku salah paham lagi padamu. Dalam hubungan ini. Dari awal sampai akhir. Satu-satunya yang terluka adalah kamu. Hanya itu. Kakak. Kakak jangan seperti ini. Jika kau ingin menangis, maka tumpahkan saja. Penyelidikan polisi menemukan bahwa Go Jingju tidak hanya melakukan pembunuhan berantai, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan Myanmar Barat. Mereka sekarang telah melikuidasi semua aset Go Jingyu untuk memberi kompensasi kepada para korban. Pelaku utama Go Jingyu dan kaki tangannya Fu Jun telah mengakui kejahatan mereka. Kakak, apakah kau sudah melihat beritanya? Gu Jingyu telah dijatuhi hukuman mati. Balas dendam kita akhirnya selesai. The film was translated and Ayah akhirnya bisa narrated by beristirahat M dengan Media. tenang. Kakak, kau harus menemui ketua gue. Kalau begitu pergilah. Kau sudah terkurung di rumah selama sebulan ini. Kau akan jatuh sakit jika terus berada di dalam ruangan. Apa hakku untuk berada di sisinya? Kau tetap perlu keluar dan mencari udara segar. Pergilah berjemur dan berjalan-jalan. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Hubungan Go Shiking dengan orang tuanya sudah sedikit melunak. Dia seharusnya segera pindah kembali kan? Aku harus segera pergi. Jangan biarkan dia melihatku. Enlin. Itu benar-benar kamu. Nyonya. Aku hanya kebetulan lewat karena kamu sudah di sini. Masuklah dan temani aku. Sebaiknya jangan Go Shiking. Dia mungkin tidak ingin melihatku. Shiking sudah lama tidak pulang. Ayahnya pergi memancing dengan beberapa teman lama, dan hanya aku yang ada di sini. Bagaimana mungkin? Enlin, berikan pita itu padaku. Shiking anak itu. Dia sudah cerdas sejak kecil. Dia memenangkan begitu banyak penghargaan. Sekarang, setelah dia dewasa, sertifikat-sertifikat ini tidak perlu lagi dipajang di dinding, bukan? Saudaranya selalu kompetitif. Dia tidak tahan sejak kecil melihat adik laki-lakinya lebih unggul darinya. Setiap kali Shiking memenangkan penghargaan dan membawanya pulang untuk dipajang di dinding, saudaranya selalu merobeknya. Seiring waktu, dia berhenti memajangnya. Dia menjadi semakin mirip ayahnya, keras kepala dan kepala batu. Keluarga Gu kita memiliki aturan yang ketat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan dikurung di sel isolasi dan dicambuk. Saat Jingju menjebaknya, dia tidak pernah membela diri. Ayahnya memukulinya sampai dia berlumuran darah. Itu, lalu bagaimana denganmu? Aku tidak pernah menjadi ibu yang baik. Setiap kali, aku hanya mendengarkan Jingyu yang mengatakan padaku bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna, pengacau yang menyusahkan. Aku bahkan tidak mengobati lukamu sekalipun. Aku benar-benar ibu yang malang. Bisakah kau membawaku untuk melihat ruang isolasi? Itu ada di sini. Masuklah sendiri. Aku tidak sanggup melihat ini.
Aku membenci kalian semua. Tidak. Itu tidak benar. Gu Shiqing menulis semua ini. Bukan karena kebencian. Melainkan karena dia mendambakan kasih sayang. Perhatian tanpa syarat. Shiqing. Hanya ini yang bisa ibu lakukan untukmu. Enlin, mengapa kamu memanggil kami semua ke sini? Grup Gu telah mengirimkan kompensasi. Aku sedang membagikannya kepada semua orang. Semuanya harap tetap semangat. The Mulai film was sekarang, translated kita tidak perlu and lagi bersembunyi narrated dalam by bayang-bayang. M-Media. Atau mengendap-endap di sudut gelap, berjuang untuk bertahan hidup. Hanya demi balas dendam. Bibi. Usia Bibi sudah semakin lanjut. Ambillah akta properti ini. Simpanlah untuk masa pensiun Bibi. Aku tidak bisa menerima ini. Di mana kamu dan Enji akan tinggal mulai sekarang. Jangan khawatir Bibi, aku akan segera kembali ke sekolah. Setelah sekian lama terombang-ambing di masyarakat, sudah saatnya aku kembali belajar. Sekolah itu bagus, sekolah itu bagus. Dan bagaimana denganmu Enlin? Aku akan mencintai seseorang dengan sepenuh hatiku. Mulai hari ini, kita akhirnya bisa hidup dengan bermartabat di bawah sinar matahari. Bagus. Leluhur, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Aku hanya di sini untuk memeriksa albumku. Bagaimanapun aku adalah artis yang terikat kontrak resmi dengan grup Gu. Leluhur, kamu menipu Tuan Gu begitu lama, bahwa dia membiarkanmu hidup. Sudah merupakan keajaiban. Bagaimana kamu masih bisa berpikir untuk merilis album? Ketua Gu adalah pria yang memegang janjinya. Apapun yang tertulis dalam kontrak, pasti akan dia penuhi. Kenapa kamu ada di sini? Untuk membawakanmu sarapan. Dan untuk bertanya pada Ketua Gu, apakah kau benar-benar akan menekanku dan mencegah perilisan albumku? Putus kontraknya, bayar uang pesangonnya, dan singkirkan dia dari sini. Aku tidak akan pergi. Kau berjanji padaku. Kau bilang, kau akan membiarkanku menggunakan bahumu untuk memanjat lebih tinggi. Apakah kamu butuh aku untuk membantumu mengingat bagaimana kamu menipuku? Pergelangan kakiku terkilir. Hentikan trik-trik kecil ini. Aku tidak akan melihatmu lagi. Sangat sulit untuk dipuaskan. Tuan Gu, Nona Enlin itu ada di sini untuk membawakanmu sarapan lagi. Sudah setengah bulan. Akankah dia menyerah? Menurutku dia benar-benar bertobat. Mengapa tidak memberinya kesempatan lagi? Beritahu Kak Feng. Jika dia tidak memutus kontraknya, dia bisa keluar dari grup Gu bersamanya. Leluhurku. Tanda tangani saja ini. Perjanjian pemutusan hubungan. Sudah jelas bahwa Tuan Gu tidak akan memaafkanmu. Kamu telah membawakannya sarapan dengan berbagai cara selama setengah bulan. Menciptakan kebetulan. Apakah dia bereaksi sama sekali? Aku tidak peduli. Selama dia tidak memaafkanku, aku tidak akan menyerah. Astaga. Saat kalian berdua raksasa saling berbenturan, jangan seret aku manusia biasa ini ke dalam bencana. Baiklah, jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan kehilangan pekerjaanku. Kau masih punya nyali untuk muncul di sini. Bukankah ini Nona Fuli yang akan segera dikirim kencan buta oleh orang tuanya?
Kudengar Tuan Muda Liu tidak hanya jelek, tapi juga punya 7 atau 8 istri. Ini, aku ucapkan selamat menikah sebelumnya. Bukankah dia tidak membawa sarapan hari ini? Tidak, Dia menyerah dengan cukup cepat. aku mendengar dari Kak Feng bahwa Nona Enlin dan Nona Fuli bertengkar, dan sekarang dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Apa hubungannya denganku? Saat Nona Fuli pergi, dia mengancam bahwa Nona Enlin tidak akan hidup untuk melihat matahari esok hari. Apa? Lalu kenapa kamu tidak keluar mencarinya? Ya Tuan Gu. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Anlin, The film was Dia translated benar-benar and datang. narrated by M Lihat, Media. sudah aku bilang, gunakan sedikit berlagak jati martir. Emosi seorang pria, datang dan pergi secepat itu. Anlin. Anlin, Gu Shiking, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. aku ditipu olehnya lagi. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Jangan pergi. Ini terakhir kalinya, aku akan menipumu. Aku tidak mempercayaimu lagi. Kau masih memiliki aku di hatimu. Cukup Gu Shiking. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Lain kali Enlin dalam bahaya. Kau masih akan menjadi orang pertama yang bergegas menyelamatkannya. Apakah kamu mencari mati? Enlin, jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Selama kalian berdua berdamai, kau akan membiarkan Gu Shiking menggunakan investasinya untuk mengancam orang tuaku dan menghentikanku menikah dengan keluarga Liu. Tenang saja, Jangan terlalu percaya diri. aku mencintaimu. Dan kau juga masih mencintaiku. Bukankah begitu? Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Jangan terburu-buru menolakku. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Jika setelah kita pergi ke sana, kau masih menolakku, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Lakukan sesukamu. Makam Lin Jiapi. Kenapa kamu membawaku ke makam ayahmu? Ibuku meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Dia membesarkan kami berdua. Berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Ayahku adalah segalanya bagiku. Kau tahu itu kan? Lalu kenapa? Kau selalu memanggilku si pembohong kecil. Memang benar aku sering berbohong, tapi tidak peduli siapa yang kutipu di luar sana. Aku tidak akan pernah membohongi ayahku. Aku membawamu ke sini hari ini karena aku ingin berbicara dari hati. Di depannya. Kau menentang ayahmu demi diriku. Bahkan sampai mematahkan kakimu sendiri. Bahkan setelah tahu aku menipumu. Kau memberiku kesempatan. Demi kesempatan. Namun aku terus salah paham padamu. Menilaimu dengan niat terburuk. Dan masih berbohong padamu. Kamu sudah tahu sejak awal. Kamu menceritakan semua ini. Terasa lebih seperti ejekan. Aku hanyalah kekasih kecil. Tidak. Akulah kekasih yang sebenarnya. Kita sama. Berjuang untuk bertahan hidup di masa kecil yang malang. Itulah mengapa kita meragukan segalanya. Dan tidak percaya pada cinta sejati. Itulah sebabnya aku mengecewakanmu. Bukankah ini yang sudah kubuang? Kedua cincin itu. Ya, aku mengambilnya kembali. Dan terlebih lagi, aku bahkan membuatkan yang lebih besar untukmu. Shiking, aku pergi ke semua tempat yang pernah kau tinggali. Aku melihat luka yang kau bawa di hatimu. Dan aku bahkan melihat dengan mataku sendiri
bahwa demi diriku, bahkan setelah disakiti berkali-kali, dengan hatimu yang berdarah dan hancur, kau tidak pernah membiarkan satu goresan pun menyentuhku. Kali ini, aku benar-benar yakin, di dunia ini, tidak ada yang akan mencintaiku lebih dari dirimu. Dan aku tidak akan pernah mencintai siapapun selain dirimu. Shiking, aku sudah menjual semua milikku. Jika kau masih tidak menginginkanku, aku benar-benar akan menjadi gelandangan. Hari ini, tepat di sini di depan makam ayahku, aku membuat janji ini padamu. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berlari ke arahmu terlebih dahulu. Mencintaimu tanpa syarat selamanya. Dan memilihmu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Apa kau mengatakan ini hanya untuk membuatku marah? Tidak. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin mencintaimu dengan cara yang benar. Tanpa menahan apapun. Tanpa pertahanan apapun. Shiking, maukah kau menikah denganku? Jika kau tidak mau, maka anggap saja hari ini sebagai... The film was translated and narrated by M Media. Aku bersedia. Anlin, aku bersedia. Selama kau tidak pernah meninggalkanku lagi, aku rela membiarkanmu membohongiku seumur hidupku. Kau bodoh.